Remaja itu bukan sekadar soal puber atau hormon yang bergejolak. Ada lebih banyak hal yang terjadi di balik perubahan perilaku mereka. Anak yang tadinya nurut dan manis, tiba-tiba berubah drastis, seolah menjadi orang yang berbeda. Mereka jadi sering ngurung diri di kamar, menjauh dari keluarga dan teman-teman. Kalau diajak bicara, jawab sekenanya, bahkan cenderung membantah. Penampilan pun jadi nggak terurus dan kelihatan kusut. Masa remaja itu, masa paling krusial dan kacau dalam perkembangan manusia. Otak mereka lagi dirombak total, mengalami perubahan besar-besaran. Ibaratnya kayak komputer yang lagi diinstal ulang sistem operasinya sambil dipakai kerja. Mereka harus cari jati diri dan menemukan siapa mereka sebenarnya. Hadapi tekanan sekolah yang semakin berat, dinamika pergaulan yang kompleks, dan tekanan media sosial yang kejam dan gak kenal ampun. Ini bukan fase alay atau drama yang bakal lewat sendiri dengan sendirinya. Ini adalah fondasi penting bagi kesehatan mental mereka seumur hidup. Luka batin yang tidak terlihat, stres yang berkepanjangan, depresi yang mendalam, itu sama bahayanya dengan luka fisik yang bisa diobati dengan mudah. Bahkan seringkali lebih parah karena nggak kelihatan dan sulit dideteksi. Dampaknya bisa merusak masa depan mereka, menghancurkan mimpi-mimpi yang mereka punya, prestasi di sekolah, kualitas hubungan dengan orang lain, bahkan merenggut nyawa mereka sendiri. Pikiran yang sehat itu modal utama buat meraih kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Remaja ada di persimpangan jalan, tuntutan dan harapan orang tua yang tinggi, tekanan dari teman sebaya untuk selalu mengikuti tren, dan standar kecantikan yang gak realistis di media sosial. Akibatnya, mereka sering merasa nggak cukup baik dalam segala hal. Nggak cukup pintar untuk meraih cita-cita, dan nggak cukup populer untuk diterima di lingkungan sosial. Kalau semua perasaan negatif ini terus menumpuk, tanpa ada tempat untuk dikeluarkan, jadinya seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Orang tua seharusnya menjadi pelabuhan aman bagi mereka. Tempat mereka bisa berlindung dan merasa nyaman, bukan malah menjadi sumber badai yang membuat mereka semakin tertekan. Masa remaja itu adalah periode transisi yang penuh tantangan, bukan sebagai musuh yang harus dilawan atau dihakimi. Tugas utama kita sebagai orang tua adalah memastikan bahwa rumah di kepala mereka terasa aman, nyaman, dan damai. Kalau mental mereka sehat dan kuat, mereka akan bisa menghadapi badai kehidupan apapun dengan lebih tegar. Tapi kalau mental mereka hancur dan terluka, fasilitas semewah apapun yang kita berikan nggak akan ada artinya sama sekali. Smart people, inilah yang sebenarnya penting untuk kita pahami dan perhatikan. Banyak orang tua salah kaprah soal depresi. Mereka seringkali meremehkan atau salah mengartikan gejalanya. Anak murung sedikit, dibilang depresi. Padahal beda jauh. Ada jurang pemisah yang signifikan antara keduanya. Galau atau sedih itu emosi normal, bagian dari kehidupan. Biasanya cuma sementara. Setelah nonton film lucu atau ngobrol sama teman, mood bisa balik cerah. Depresi itu penyakit medis serius, bukan sekadar sedih yang bisa hilang dengan sendirinya. Kayak musim hujan yang gak berhenti, terus-menerus membasahi jiwa, bikin semua aktivitas jadi berat, bahkan yang dulunya menyenangkan. Perasaan hampa dan putus asa menetap berminggu-minggu, menghantui setiap sudut pikiran, bahkan berbulan-bulan, tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Depresi merusak kemampuan anak buat menikmati hidup, mencuri kebahagiaan dari hal-hal kecil sekalipun. Main game, nongkrong, hobi, semua jadi nggak menarik, terasa hambar dan tidak berarti. Ini bukan soal pilihan atau kurang semangat. Ini tentang ketidakmampuan otak untuk merasakan kesenangan. Nggak bisa disuruh, ayo dong, semangat. Karena depresi bukan masalah kemauan. Galau itu kayak nonton film sedih, terhanyut dalam emosi sesaat, habis film, balik ke realita, bisa tertawa lagi. Depresi kayak kejebak di film sedih yang nggak pernah selesai, tanpa ada harapan untuk happy ending. Setiap hari bangun dengan perasaan berat, tanpa harapan, seolah beban dunia ada di pundak. Energi terkuras cuma buat hal simple, seperti bangun dari tempat tidur atau mandi. Bedanya jelas, satu emosi sementara, satunya kondisi medis yang melumpuhkan, menghambat segala aspek kehidupan. Orang tua harus jeli. Amati polanya, perhatikan perubahan perilaku anak. Sedih lama, nggak mau sekolah, kehilangan minat, itu lampu merah, jangan buru-buru ngejudge lebay. Ini sinyal bahaya yang perlu ditanggapi serius. Mengabaikan sinyal ini sama saja membiarkan api kecil jadi kebakaran besar yang sulit dipadamkan. Depresi itu nyata, bukan drama. Ini adalah kondisi medis yang membutuhkan penanganan profesional. Smart is not enough. You have to be wise.
Kebijaksanaan dalam memahami perbedaan ini sangatlah penting. Jangan remehkan perbedaan ini. Ini adalah kunci untuk memberikan dukungan yang tepat bagi anak Anda. Gejala depresi bukan cuma mood jelek. Ini paket komplit, pikiran, perasaan, fisik. Remaja depresi sering gak kelihatan sedih, tapi malah gampang marah, sinis, dan pesimis. Sering bilang, aku capek, gak berguna. Itu jeritan minta tolong. Perubahan tidur dan makan, bisa tidur berlebihan atau insomnia, makan berlebihan atau nggak nafsu sama sekali. Perubahan drastis ini tanda ada masalah serius di otak. Prestasi sekolah anjlok, sering bolos, nggak fokus, bukan malas, tapi energinya habis lawan depresi. Secara sosial, menarik diri, menghindari teman, lebih banyak di kamar. Isolasi memperburuk depresi, jadi lingkaran setan. Sering ngeluh sakit kepala, perut, atau nyeri tanpa sebab medis, itu namanya somatisasi. Tubuh dan pikiran itu satu kesatuan. Kalau pikiran sakit, tubuh ikut merasakan. Jangan anggap keluhan fisik remaja cuma alasan. Gali lebih dalam, mungkin sumbernya di hati bukan di badan. Depresi itu nyata, bukan drama. Selain depresi, kecemasan atau anxiety juga sering menghantui remaja. Khawatir itu normal, tapi gangguan kecemasan beda level. Rasa takut dan panik muncul berlebihan, nggak terkendali. Cemasnya konstan, kayak alarm kebakaran yang terus bunyi padahal nggak ada api. Gejala menyerang pikiran, perilaku, dan fisik. Pikiran otak muter skenario terburuk terus, susah konsentrasi, perfeksionis nggak sehat. Perilaku menghindari situasi yang bikin takut, kehilangan banyak kesempatan belajar. Kadang muncul ritual aneh buat ngontrol kecemasan. Fisik, jantung berdebar, napas pendek, keringat dingin, gemetar, sakit perut, bahkan serangan panik. Serangan panik bisa bikin remaja dilarikan ke UGD, dikira serangan jantung. Kecemasan itu nyata, bukan cuma di pikiran. Jangan remehkan gejala fisik kecemasan. Dukung anak untuk bicara soal rasa cemasnya. Jangan biarkan dia berjuang sendirian. Remaja zaman sekarang menghadapi tantangan yang unik, membuat mereka lebih rentan terhadap masalah mental. Hal ini seringkali disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari tekanan akademik yang tinggi, pengaruh media sosial yang konstan, hingga dinamika keluarga yang kompleks. Standar sukses yang sempit, nilai bagus, masuk universitas top, dan mendapatkan kerjaan keren, menjadi tolok ukur yang seringkali tidak realistis. Akibatnya, sekolah seringkali berubah menjadi arena kompetisi yang melelahkan, bukan lagi tempat yang menyenangkan untuk belajar dan berkembang. Beban kurikulum yang padat, tumpukan PR yang tak ada habisnya, jadwal les yang ketat, serta ekspektasi orang tua yang tinggi, semua ini bisa memicu stres kronis yang berkepanjangan pada remaja. Di sisi lain, media sosial telah menjadi panggung perbandingan tanpa henti, di mana setiap orang berusaha menampilkan versi terbaik dari diri mereka. Hal ini membuat anak-anak terus-menerus membandingkan hidup mereka dengan highlight kehidupan orang lain yang mereka lihat di dunia maya. Akibatnya, seringkali muncul perasaan FOMO atau takut ketinggalan, serta rasa rendah diri yang dapat menggerogoti kepercayaan diri mereka. Lebih buruk lagi, cyberbullying kini bisa masuk sampai ke kamar tidur mereka, membuat zona aman yang seharusnya mereka miliki pun hilang. Belum lagi masalah keluarga, seperti perceraian orang tua, masalah finansial yang membebani keluarga, atau bahkan kehilangan orang yang dicintai karena kematian. Ditambah lagi dengan pola asuh yang kurang tepat, serta komunikasi yang buruk antar anggota keluarga, semua ini bisa menjadi pemicu masalah mental pada remaja. Rumah, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mereka, justru malah berubah menjadi medan perang yang penuh dengan konflik dan ketegangan. Ada juga faktor lain yang turut berperan, seperti tekanan ekonomi, pengalaman bullying yang nyata di sekolah, serta faktor genetik yang mungkin membuat mereka lebih rentan. Semua tekanan ini menumpuk sedikit demi sedikit, seperti air yang terus mengisi gelas hingga penuh. Dan kalau gelas itu tidak segera dikosongkan, maka airnya pasti akan meluap. Luapan itulah yang kemudian menjelma menjadi berbagai gangguan mental yang serius. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang dewasa adalah membantu mereka mengosongkan gelas tersebut sebelum semuanya terlambat. Jangan pernah menganggap remeh tekanan yang mereka hadapi, karena dampaknya bisa sangat besar. Berikan dukungan yang tulus kepada mereka, dan jangan justru menambah beban yang sudah ada. Ingatlah, remaja membutuhkan support dan pengertian, bukan tuntutan yang hanya akan membuat mereka semakin tertekan. Orang tua itu kunci. Lo bisa jadi pahlawan atau malah musuh buat anak lo. Langkah pertama, kenali tanda-tandanya.
Perubahan mood, tidur, makan, minat, prestasi, jangan abaikan. Jangan bilang nanti juga baik sendiri, itu bahaya. Setelah kenal tanda, dukung anak. Hadir secara fisik dan emosional. Tunjukkan lo peduli, dengarkan tanpa menghakimi. Seringkali anak cuma butuh tahu ada yang peduli. Luangkan waktu, taruh HP, dengarkan ceritanya. Jadilah safe space. Tempat anak merasa aman jadi diri sendiri, jujur, dan gagal tanpa takut dihakimi. Jangan langsung ceramah atau membandingkan. Itu bikin anak tutup diri. Peran lo jadi jangkar di tengah badai emosi remaja. Lo nggak bisa hentikan badai, tapi bisa pastikan kapalnya kuat. Ini kesempatan bangun hubungan lebih dalam. Lo adalah garda terdepan kesehatan mental anak. Jadilah pahlawan yang dia butuhkan. Komunikasi sehat itu dua arah, bukan sekadar nanya PR atau nilai. Dengarkan anak, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Coba tanya, hari ini ada yang seru, bukan interogasi. Validasi emosi, akui perasaan anak, meski menurut lo sepele. Contoh, pasti sedih ya dikucilkan, bukan, gitu aja nangis. Validasi bikin anak merasa dipahami dan gak sendirian. Setelah emosi diakui, baru diskusi cari solusi. Bangun rutinitas keluarga. Makan malam bareng tanpa gadget, kegiatan bareng di akhir pekan. Momen santai sering jadi waktu anak terbuka. Perhatikan bahasa tubuh dan nada suara. Bicara dengan tenang, jaga kontak mata. Komunikasi itu seni, butuh latihan dan kerendahan hati. Hasilnya, hubungan lebih kuat dengan anak. Jangan takut ubah cara lama. Komunikasi yang baik itu investasi masa depan. Tugas orang tua bukan melindungi dari semua masalah, tapi membekali coping skills. Ajari anak mengenali dan menamai emosi. Aku marah, aku kecewa, bukan cuma diam atau ngamuk. Setelah kenal emosi, ajari cara sehat menyalurkannya. Olahraga, menulis, teknik napas. Emosi itu energi, harus ada jalan keluar. Bangun resiliensi, ajak anak ubah cara pandang soal kegagalan. Jangan marahi kalau nilai jelek, tapi diskusi. Apa yang bisa dipelajari? Puji usaha, bukan cuma hasil. Validasi emosi saat gagal, wajar kamu kecewa. Anak yang emosinya divalidasi tumbuh jadi individu dengan kecerdasan emosional. Dia nggak takut sama perasaannya sendiri. Semua emosi itu normal, dan bisa diatasi. Tangguh itu bukan nggak pernah sedih, tapi tahu cara bangkit. Coping skills itu bekal hidup, bukan kelemahan. Itulah definisi sejati dari tangguh. Orang tua nggak bisa selesaikan semua masalah sendiri. Ada batasnya. Kalau gejala depresi atau cemas sudah lama, makin parah, atau ganggu fungsi sehari-hari, saatnya cari bantuan profesional. Tanda bahaya anak bicara soal kematian, bunuh diri, atau menyakiti diri. Jangan anggap ini cari perhatian. Segera amankan benda tajam, jangan tinggalkan sendirian, dan cari bantuan profesional. Hubungi hotline atau bawa ke uji di rumah sakit yang punya psikiater. Jangan tunda, nyawa anak taruhannya. Cari info psikolog, psikiater anak, minta rekomendasi dokter atau sekolah. Ceritakan semua pengamatan ke profesional, jadikan mereka partner. Jangan malu atau takut stigma. Kesehatan mental sama pentingnya dengan fisik. Edukasi keluarga, dukungan lingkungan sangat penting. Tujuan utama kesembuhan anak, bukan omongan orang. Lakukan langkah yang benar untuk masa depan anak. Be smart and be brave.